Selamat pagi anak-anak, selamat merayakan Paskah. Walaupun kita masih online merayakan Paskah, Ibu Siska berharap anak-anak tetap bersukacita, tetap bergembira, karena Kristus sudah bangkit bagi kita. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, persiapkan hatimu mendengarkan firman Tuhan. Tetap dalam sikap hormat kepada Tuhan, walaupun kamu di rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena pagi hari ini kami semua boleh merayakan Paskah. Kami boleh memuji-muji Tuhan, dan sekarang kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sebuah Alkitab yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Terima kasih karena Tuhan mau mencintai kami. Kami mau menyerahkan akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkatilah kami semua, baik anak-anak di tempatnya masing-masing, baik Ibu Siska yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak, pagi hari ini tema Paskah kita adalah kemuliaan salib. Pagi hari ini kita akan membaca satu ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang pertama ayatnya yang ke-18. Anak-anak bisa membaca melalui Alkitab kamu atau bisa membacanya lewat layar di sebelahnya Ibu. Ibu Siska akan membaca Alkitab Ibu Siska, semua anak-anak boleh membaca bersama-sama dengan Ibu Siska. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Anak-anak, Jumat Agung dan Paskah adalah dua hari raya penting orang Kristen. Bahkan lebih penting dari hari Natal. Mengapa ya? Karena Jumat Agung dan Paskah adalah seruan iman Kristen kepada dunia, bahwa Allahnya orang Kristen adalah Allah yang mati di kayu salib, sekaligus Allah yang bangkit dari kematian. Anak-anak, Alkitab kita dengan jelas menceritakan bagaimana perjalanan Tuhan Yesus ke atas kayu salib. Perjalanan Tuhan Yesus ke atas kayu salib bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi perjalanan yang penuh dengan penderitaan. Murid-murid Yesus yang tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka satu persatu meninggalkan Yesus. Yudas menjual gurunya dengan 30 keping perak. Petrus menyangkal Tuhan Yesus dan dia mengatakan bahwa dia tidak mengenal Yesus. Dan murid-murid yang lain karena mereka ketakutan, mereka pergi bersembunyi. Anak-anak, Yesus melewati detik-detik terakhir hidupnya di dalam sebuah kesunyian, kesepian, dan seorang diri. Tidak ada teman yang menghibur hatinya. Anak-anak pernah merasa kesepian, pernah merasa sendiri, pernah merasa kesunyian. Dan anak-anak, teman-temanmu yang dahulu bersama-sama dengan kamu bermain, belajar, mereka meninggalkan kamu. Waktu kamu sedang butuh pertolongan, waktu kamu sedang dihibur, rasanya sedih bukan? Pasti sangat sedih sekali. Tetapi ingatlah, Yesus Kristus pun dia diperlakukan demikian, bahkan lebih daripada apa yang kita alami. Tetapi anak-anak, Ibu Siska mau kasih tahu, dia menjadi seorang sahabat bagi kita.
Dia tidak akan pernah menjual kamu dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kamu waktu kamu dalam kesulitan, waktu kamu dalam bahaya. Bahkan Dia memberikan hidupnya untuk kamu. Anak-anak, Yesus tidak hanya ditinggalkan oleh murid-muridnya, Dia juga mengalami penderitaan secara fisik ketika Dia disalibkan. Engkau pasti tahu jawabannya, penderitaan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus? Ya, benar. Paku yang tajam merobek tangan dan kakinya Tuhan Yesus. Mahkota yang berduri mengoyakkan kepala Tuhan Yesus. Cambuk melepaskan dagingnya dari dalam tubuhnya. Dan darah yang terus-menerus mengalir dari dalam tubuhnya. Anak-anak, Dia juga dipermalukan, ditelanjangi di atas kayu salib, dipamerkan kepada orang banyak. Coba kamu lihat gambar di sebelah ibu. Engkau tidak akan melihat gambar Yesus disalibkan dengan cara telanjang. Engkau melihat gambar di sebelah ibu, Yesus memakai sedikit kain. Kenapa? Karena banyak para pelukis, mereka sangat malu, sangat sedih dan tidak mau melukiskan Yesus di kayu salib dengan keadaan yang telanjang. Karena itu sangat memalukan dan itu sesuatu yang tidak pantas. Anak-anak, Tuhan Yesus sangat menderita. Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita ada penderitaan Yesus yang lebih besar lagi, yaitu penderitaan secara rohani. Rohani? Ya, penderitaan secara rohani. Apa itu penderitaan rohani? Anak-anak, waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus berdoa kepada Bapaknya. Dia katakan kepada Bapaknya, "Ya Bapakku, jikalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi jangan kehendakku yang terjadi, biarlah kehendakmu yang terjadi." Anak-anak, Yesus Kristus sangat takut dengan cawan murka Allah. Ini adalah sebuah penderitaan yang sangat-sangat mengerikan. Dia ditinggalkan oleh Bapa yang dikasihinya. Dia terpisah oleh Bapa yang dikasihinya. Mengapa? Karena Yesus Kristus menggantikan manusia berdosa di atas kayu salib. Menerima hukuman yang kekal, hukuman neraka. Seharusnya kita yang menerima hukuman neraka, hukuman salib. Seharusnya kita yang harus digantung di atas kayu salib. Tetapi Tuhan yang agung, yang mulia, yang tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat kejahatan, Dia harus menanggung seluruh dosa dunia di atas kayu salib. Sepertinya waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib terlihat kalah, terlihat lemah, terlihat tidak sangat keren. Dia kelihatan sangat bodoh bagi manusia. Kenapa? Kenapa Yesus tidak bisa menyelamatkan dirinya? Apakah memang demikian? Tidak, anak-anak. Pagi ini Ibu Siska mau menjelaskan kepada kalian satu sejarah tentang salib kepada anak-anak, supaya anak-anak bisa mengerti kejamnya hukuman salib yang diputuskan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, salib yang engkau lihat hari ini dan salib 2000 tahun yang lalu sangat berbeda sekali. Hari ini kalau anak-anak pergi ke gereja, maka engkau akan melihat ada salib yang besar yang ada di gereja. Salib itu pasti indah bukan? Pasti sangat indah.
Anak-anak, apalagi sekarang kita merayakan Paskah, kamu akan melihat banyak salib yang dihias dengan indah. Bahkan di beberapa kota yang ada di Indonesia, kamu bisa melihat di halaman rumah-rumah orang Kristen ada kayu salib yang berdiri dihiasi dengan sangat indah. Dan juga mereka seringkali merayakan Paskah dengan mengadakan jalan salib. Anak-anak, kita juga bisa menemukan gambar salib di mana-mana. Kamu bisa melihat gambar salib sebagai hiasan di meja, sebagai hiasan di dinding-dinding rumah, dan juga sebagai hiasan di pintu-pintu rumah. Nah, anak-anak, kalau orang melihat gambar salib di rumah, maka mereka langsung berpikir, mereka langsung tahu bahwa rumah itu adalah rumah orang Kristen. Anak-anak, bahkan ada loh yang senang memakai anting-anting salib, memakai kalung salib. Mungkin anak-anak di rumah juga senangnya memakai anting-anting salib dan memakai kalung salib. Ada begitu banyak barang-barang yang indah dipakaikan dengan gambar salib. Tetapi anak-anak, 2000 tahun yang lalu, kamu gak akan pernah ketemu salib itu di mana-mana. Salib itu hanya di Bukit Golgota. Nah, kalau kamu pergi ke gereja 2000 tahun yang lalu, kamu gak akan ketemu salib di dalam gereja. Kamu gak akan ketemu salib di rumah-rumahnya orang Yahudi. Bahkan mereka tidak akan mungkin memakai salib sebagai perhiasan anting-anting dan kalung. Kenapa? Karena salib pada waktu itu merupakan hukuman mati. Hukuman yang sangat kejam yang diputuskan oleh pemerintahan Romawi. Hukuman ini anak-anak diberikan kepada penjahat yang besar, pemberontak, pembunuh, mereka yang melakukan tindakan kriminal yang sangat-sangat kejam. Anak-anak, orang yang disalibkan, dia akan mati pelan-pelan. Darahnya akan menetes pelan-pelan. Dan anak-anak, sebelum mereka dipaku di atas kayu salib, mereka dipermalukan dahulu. Dijadikan hiburan, dijadikan tontonan bagi orang banyak. Lalu mereka diarak keliling kota untuk memberitahukan kepada orang-orang yang menonton mereka, "Hei, kamu semua, jangan bernasib sama seperti orang yang akan disalibkan ini." Artinya apa? Kamu jangan coba-coba ya melawan pemerintahan Romawi yang berkuasa pada waktu itu. Nah, anak-anak, pemerintah Romawi secara rutin menyalibkan banyak para penjahat dan pemberontak. Sehingga ada sejarah mencatat ada puluhan ribu orang Yahudi yang pernah disalibkan oleh para penguasa Romawi. Puluhan ribu anak-anak, bukan ratusan, bukan ribuan, tapi puluhan ribu orang Yahudi pernah disalibkan oleh para penguasa Romawi. Sampai-sampai dikatakan kota Galilea kehabisan kayu. Karena semua kayu yang ada di kota Galilea dipakai untuk kayu salib. Anak-anak, sehingga waktu itu orang yang disalib bukan lagi menjadi berita yang menakutkan. Bahkan mereka tidak lagi peduli ketika ada orang yang disalibkan. Mereka sudah terbiasa melihat puluhan ribu orang disalib. Mereka sudah terbiasa mendengarkan jeritan orang-orang yang sangat kesakitan di atas kayu salib. Dan mereka sudah terbiasa mendengarkan orang-orang di atas kayu salib mencaci maki, mengeluarkan sumpah
serapa dari mulut penjahat yang disalibkan. Karena mereka sudah terbiasa, mereka tidak lagi menjadi takut, tidak lagi menjadi ngeri ketika ada orang yang disalibkan. Anak-anak, Ibu Siska mau kasih tahu kepada kamu, jikalau kamu memakai matamu, telingamu, mulutmu untuk hal-hal yang berdosa dan jahat, maka kamu akan terbiasa mendengar hal yang jahat, berkata-kata kotor, dan melihat hal yang tidak baik. Seperti orang-orang yang sudah biasa mendengar dan melihat kengerian salib waktu itu. Anak-anak, latihlah dirimu mendengar, membaca firman Tuhan, dan membicarakan firman Tuhan, supaya kamu bertumbuh menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan. Anak-anak, tahu nggak kamu? Di antara puluhan ribu salib yang berdiri pada waktu itu, ada satu salib yang istimewa, salib yang mulia, yaitu salib Tuhan Yesus Kristus. Apa sih istimewanya salib Tuhan? Apa sih mulianya salib Tuhan? Bukankah tadi Ibu Siska mengatakan bahwa salib itu tempat hukuman, tempat penjahat. Lalu apa yang membuat salib Tuhan itu menjadi istimewa di antara puluhan ribu yang disalibkan? Ibu Siska mau menjelaskan 3 hal yang istimewa pada salib Kristus. Yang pertama, di atas salib Kristus, Yesus mengasihi engkau dan mengasihi Ibu Siska dengan kasih yang kekal. Anak-anak, sadar nggak kamu bahwa kamu adalah orang yang berdosa, yang membutuhkan juru selamat di dalam hidupmu? Tapi saya ini kan Bu Siska orang Kristen baik-baik loh Bu Siska. Saya rajin beribadah, saya rajin berdoa, saya rajin menolong orang. Apakah itu tidak cukup? Tidak, anak-anak. Alkitab mengatakan semua kita adalah orang yang berdosa, orang yang membutuhkan juru selamat. Sejak kita lahir, kita adalah orang yang berdosa. Sekalipun tidak ada orang yang mengajarkan kamu untuk berbuat dosa, bahkan Ibu Siska yakin tidak ada orang tua yang baik yang mengajarkan kamu untuk melakukan hal yang jahat, melakukan yang berdosa. Mereka pasti mengajarkan kepada kamu melakukan hal yang baik. Tetapi anak-anak, kenapa kamu bisa melakukan dosa secara otomatis tanpa diajari, tanpa disuruh oleh siapapun? Karena dosa itu ada di dalam hati kita. Dosa itu ada di dalam hidup kita. Dosa itu berakar dan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Misalkan, kamu bisa marah bukan? Kamu bisa bersikap kasar bukan? Kamu bisa merencanakan hal yang buruk kepada orang lain bukan? Tanpa ada yang mengajari, tanpa ada yang menyuruh, kamu bisa melakukan dosa-dosa ini. Bahkan ada banyak dosa-dosa yang lain yang lebih besar lagi, yang lebih mengerikan lagi, yang kamu lakukan tanpa harus disuruh, tanpa harus diajari. Hal ini adalah buah dari hati kita yang berdosa. Anak-anak, dosa itu ujungnya kepada maut. Artinya kita terpisah dari Tuhan untuk selama-lamanya. Tetapi syukur kepada Allah. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai manusia. Dia memberi jalan bagi kita dengan mati di atas kayu salib. Darahnya membasuh dosa setiap kita, sehingga kita mendapatkan hidup
yang baru. Yang kedua, anak-anak, di atas salib Kristus kita melihat kengerian dosa. Anak-anak, ada orang yang mengatakan begini, sebenarnya ya Allah harus disalahkan dalam kematian Kristus. Karena kan Allah sendiri yang menyerahkan Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Anak-anak, jika Allah tidak memberikan Yesus Kristus mati di atas kayu salib, maka semua kita akan binasa. Allah memberikan Kristus mati di atas kayu salib bukan bermaksud jahat, tapi karena Dia mengasihi anak-anak dan juga mengasihi Ibu Siska. Sebagian orang lagi mengatakan orang yang harus bertanggung jawab atas kematian Kristus di kayu salib adalah orang Yahudi. Mereka yang selalu menolak Dia. Atau para penguasa. Karena kan mereka yang memutuskan Yesus harus dihukum di atas kayu salib atau tidak dihukum di atas kayu salib. Ada juga yang mengatakan, oh yang harus disalahkan itu adalah orang banyak. Kan mereka yang berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Lalu ada lagi menyalahkan yang lain, prajurit Roma. Karena mereka yang memakukan Yesus di atas kayu salib. Anak-anak, tetapi ada hal yang paling menyedihkan. Anak-anak, orang yang pernah memakukan Yesus di atas kayu salib, mereka adalah orang-orang yang taat beragama. Kamu bisa baca, ada para imam, ada para ahli Taurat. Mereka belajar kitab suci itu dengan rajin. Mereka rajin berdoa, mereka rajin memberikan persembahan, mereka mempunyai kehidupan yang baik. Dan orang-orang yang dikatakan beragama ini, mereka ikut menyalibkan Tuhan Yesus. Anak-anak, seperti halnya kamu dan saya. Kamu dan saya, kita sama-sama ikut menyalibkan Yesus di atas kayu salib. Mungkin kamu akan katakan, kok bisa Ibu Siska? Kita kan gak pernah hadir waktu Tuhan Yesus disalibkan. Kita juga gak pernah ke Taman Getsemani. Benar anak-anak, kita tidak pernah hadir di Taman Getsemani. Kita tidak pernah hadir di Golgota. Kita juga tidak langsung memakukan tangan Yesus dengan paku. Tetapi karena dosa-dosa kitalah Yesus disalibkan. Anak-anak, Ibu Siska mau menceritakan sebuah kisah yang menarik. Suatu kali ada seorang anak yang bermimpi pada waktu dia tidur. Di dalam mimpinya dia melihat juru selamat dengan punggung yang tidak berbaju. Dan ada prajurit yang menyeretnya dengan kejam, kemudian mencambuk punggungnya dengan cara yang sangat kejam. Dalam mimpinya, anak ini menyaksikan juru selamatnya disiksa, juru selamatnya berdarah-darah. Ketika prajurit itu hendak mencambuknya kembali, maka anak ini berlari dan dia pegang tangan prajurit itu untuk menahannya. Tetapi apa yang terjadi anak-anak? Ketika prajurit ini berbalik, anak ini kaget setengah mati. Kenapa? Karena wajah prajurit itu adalah wajah anak tersebut. Anak-anak, cerita ini memberitahukan kepada kita. Kita semua ikut menyeret, memakukan Yesus dan menyalibkan Yesus di atas kayu salib. Semua kita menyalibkan Yesus di atas kayu salib. Itulah gambaran kengerian dosa.
Yang ketiga, anak-anak, di atas salib Kristus, orang-orang yang menyalibkan Yesus, mereka mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Biasanya orang-orang yang ada di atas kayu salib, mereka akan mengeluarkan umpatan, makian, kutukan, kata-kata yang sangat kotor. Tetapi ketika mereka melihat Yesus di atas kayu salib, di dalam seluruh penderitaannya, Yesus mengeluarkan kalimat yang sangat manis dan kalimat yang sangat lembut. Waktu dia dicaci maki, dia tidak membalas. Waktu dia dikutuki, dia memberkati. Waktu dia diejek dan dihina, dia mengampuni. Waktu dia dipermalukan, dia mendoakan. Anak-anak, semua yang ikut menyalibkan dia dan menyaksikan Yesus berkata-kata, mereka merasa menyesal sekali. Mereka semua yang ikut di dalam penyaliban Yesus Kristus, mereka melihat bahwa Yesus itu bukan orang jahat, Yesus itu bukan orang berdosa, Yesus itu bukan orang bersalah. Mereka harus mengakui, sungguh dia adalah anak Allah. Dan hari ini juga anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan, kita pun harus mengakui sungguh dia adalah anak Allah. Anak-anak, apakah berita salib berhenti sampai di Golgota? Tidak, anak-anak. Kalau berita salib hanya sampai di Bukit Golgota, maka sia-sialah kita menjadi orang percaya. Sia-sialah kita mempercayai Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus tidak ada bedanya seperti pemimpin-pemimpin agama yang lain yang mungkin mau menyerahkan dirinya untuk umatnya. Tetapi waktu pemimpin agama itu mati, pemimpin agama itu tidak pernah bangkit kembali. Alkitab memberitahukan kepada kita, pada hari yang ketiga, Yesus bangkit di antara orang mati. Yesus mengalahkan kematiannya. Banyak orang berusaha untuk membuktikan bahwa Yesus itu tidak hidup. Tetapi Allah tidak pernah membiarkan rencana mereka berhasil. Alkitab kita melaporkan bahwa Yesus itu bangkit dari kubur dan dia menampakkan dirinya kepada murid-murid, kepada perempuan-perempuan yang pergi ke kubur Yesus, dan juga Yesus menampakkan dirinya kepada orang banyak pada waktu itu. Anak-anak, kebangkitan Kristus merupakan peristiwa yang paling penting di dalam sejarah. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Anak-anak, kematian dan kebangkitan Kristus tidak hanya menyucikan hidup kita, tidak hanya mengampuni hidup kita, tetapi kematian dan kebangkitan Kristus mengubah hidup kita yang berdosa, hidup kita yang najis, hidup kita yang jahat menjadi anak-anak Allah. Dia memberikan kepada kita hati yang baru. Dan anak-anak, dia juga memberikan kepada kita Roh Kudus untuk memimpin setiap kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Anak-anak, memang waktu Tuhan memberikan hati yang baru, hidup yang baru, kita tidak langsung menjadi sempurna. Kamu coba lihat anak bayi. Apakah anak bayi waktu baru dilahirkan oleh mamanya, tiba-tiba dia menjadi orang yang kuat? Tidak, anak-anak. Dia waktu dilahirkan mamanya, dia masih begitu kecil, dia masih begitu lemah, dia masih membutuhkan pertolongan. Tetapi dia akan melewati proses untuk bertumbuh,
menjadi manusia yang dewasa dan manusia yang terlatih. Begitu juga ketika kita menjadi manusia yang baru, kita masih lemah. Tetapi jangan khawatir, Allah memberikan kepada kita firman-Nya. Untuk apa? Supaya kita bisa bertumbuh menjadi anak-anak Allah yang menyerupai Kristus. Anak-anak, hari ini engkau sudah dengar firman Tuhan. Salib Kristus adalah salib yang mulia, salib yang istimewa. Bukan karena kayunya yang bagus, bukan karena dia dihiasi, tetapi karena Tuhan Yesus disalibkan, mati, dan bangkit, dan dia memberikan kehidupan kepada kita. Kalau dulu salib begitu dihina, tidak mau dibicarakan, bahkan dilupakan. Tetapi hari ini salib yang mulia itu harus diberitakan kepada seluruh dunia. Supaya orang-orang berdosa mereka boleh dengar, mereka boleh tahu ada juru selamat, yaitu Yesus Kristus yang mengampuni dosa mereka dan juga mengasihi mereka. Anak-anak yang hadir mendengarkan firman Tuhan ini, apakah engkau mau menerima pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus? Apakah engkau mau menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamatmu? Dan anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, apakah kamu mau memberitakan salib yang mulia itu? Salib yang istimewa itu. Ibu Siska berharap kiranya Tuhan menolong setiap anak-anak untuk engkau boleh hidup menjadi anak-anak Tuhan. Dan engkau tidak berhenti memberitakan salib Kristus kepada seluruh dunia, kepada teman-temanmu, kepada papa mamamu yang belum percaya kepada Tuhan, atau kepada siapapun itu juga, supaya mereka tahu ada juru selamat yang mati di kayu salib, bangkit dan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Kiranya setiap anak ditolong oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua anak-anak. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, tolonglah supaya kami boleh menerima juru selamat di dalam hati kami. Supaya kami juga boleh memberitakan salib yang mulia itu kepada setiap orang. Terima kasih karena Engkau sudah mau mati di atas kayu salib. Terima kasih karena Engkau sudah bangkit dan Engkau sudah memberikan kepada kami hidup yang baru. Kami berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan tolong kami supaya setiap kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, sampai kami boleh bertemu dengan Tuhan kembali. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Paskah yang kami boleh rayakan pada pagi hari ini. Biarlah kami terus hidup menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat Paskah anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.